2 ini ya Bapak Ibu. Oh, menggema nggak suaranya? Benar. Tapi terdengar menggema nggak? Menggema nggak suaranya? Menggema. Menggema ya? Barusan bagus. Oke. Nah, jadi saya ini pakai 2 aja, yang satu pakai handphone, yang satu pakai laptop ya. Kira-kira bisa share screen nggak ya ini? Bisa share screen nggak? Oh, Screen-nya bisa. belum Kalau terlihat. share screen. Gimana? Screen-nya belum terlihat, Us. Coba ya, saya share screen ya. Saya udah dijadiin admin belum ya? Monitor Pak Agus, sudahkah? Atau kalau sambil jalan aja ya, saya sampaikan supaya efektif waktunya. Baik Bapak Ibu. Jadi di kesempatan siang hari ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu guru juga Bapak Kepala Sekolah sebelumnya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan tentang membangun komunikasi positif orang tua dan anak. Baik, ini sebuah tema yang menarik karena sebelum saya bekerja di tempat saya sekarang, saya seorang guru PAUD Bapak Ibu. Nah, saya merasakan sendiri bahwa sebagai orang tua kadang ada banyak hal gitu ya yang sebenarnya kita harapkan kepada anak-anak, tapi kok rasanya malah lebih susah ya menyampaikan kepada anak sendiri. Nah, ternyata ini semua itu ada trik-triknya Bapak Ibu. Jadi begini, kemarin mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang mengisi kuesioner yang saya bagikan ya. Nah, di kuesioner itu sebenarnya saya ingin menampilkan kuesioner itu. Di sini dari hasil yang Bapak Ibu tulis, hampir sebagian besar dari Bapak dan Ibu itu mengatakan sudah memahami kepribadian anaknya. Tapi di sisi lain, Bapak Ibu itu juga masih ada sebagian yang masih sering bertengkar dengan anaknya. Dan ketika saya bertanya, apakah faktor pemicu dari pertengkaran antara Bapak atau Ibu terhadap anak-anak, mayoritas itu menjawab perilaku buruk anak. Itu sering membuat Bapak Ibu menjadi bertengkar dengan anak-anak. Apalagi anak-anak sekarang ini SMP ya, usia berarti sekitar 12 sampai 15 tahun. Kalau di dalam ilmu psikologi, ini bisa dibilang masa-masa pencarian jati diri. Tapi benarkah apakah mereka itu harus mencari jati diri terlebih dahulu untuk menjadi baik? Nah, ini bisa kita tinjau juga Bapak Ibu dari sudut pandang Islam. Nah, kemudian di satu sisi tadi gini Pak, Bu, Bapak Ibu bilang bahwa pemicu pertengkaran itu kan salah satu perilaku buruk. Sedangkan harapan Bapak Ibu mayoritas di sini menuliskan Bapak dan Ibu ingin menjadi anak-anaknya itu generasi yang solihah, berjiwa besar, rajin, beribadah. Jadi hampir semuanya ada kata solih, ada kata solihah gitu. Jadi ini sangat menarik ya fenomena ini gitu, bahwa setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik terlepas dari hal apapun. Nah, komunikasi di sini menjadi memang salah satu yang sangat penting. Baik, saya ceritakan dulu ya Bapak Ibu sebelum saya masuk pada inti. Ini pengalaman pribadi saya, pola asuh dari orang tua saya itu sangat menginspirasi saya. Dan sering saya sampaikan pula dulu ketika saya masih kuliah. Jadi ibu saya ini seorang single factor karena bapak saya, sekarang beliau sudah almarhum, jadi beliau sebelumnya itu sakit
dalam hitungan bertahun-tahun begitu ya. Setiap keluarga itu pasti punya rahasianya sendiri-sendiri, ujiannya sendiri-sendiri begitu. Nah, karena ibu saya ini seorang single fighter, tapi beliau itu sangat tangguh dalam mendidik anak-anaknya. Satu hal yang paling saya ingat dari komunikasi ketika saya di usia SMP dan SMA itu adalah ibu saya selalu menahan amarahnya. Jadi ibu saya ini selalu menahan amarahnya, Bu. Gimana cara menahan amarahnya? Jadi beliau itu sering sekali berpuasa. Senin Kemis itu puasa. Dan itu ketika saya menjadi orang tua, saya sharing gitu sama ibu saya. Oh, Bu, apa sih sebenarnya yang menjadikan ibu itu jarang dulu tuh marahin saya kayak gitu. Bahkan cenderung membolehkan gitu. Membolehkan saya mau kayak gimana. Dan saya ngerasa bahwa saya itu menjadi anak yang bertanggung jawab begitu. Kemudian, dan ini menarik Bapak Ibu. Jadi di dalam Islam, kalau kata orang-orang, ini anak remaja wajar kalau nakal karena mereka itu sedang masa pencarian jati diri. Tapi menarik ya Bu, di Islam itu kalau dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau memberikan 3 cara dalam mendidik anak. Yang pertama, di usia 0 sampai 7 tahun, anak-anak itu diperlakukan sebagai raja dibilangnya. Kenapa dijadikan raja? Jadi kayak misalkan anak pertama saya itu sekarang umurnya 22 bulan. Mau 2 tahun. Anak yang kedua umurnya baru 6 bulan. Jadi anak-anak ini menarik. Kenapa mereka itu harus diperlakukan sebagai raja? Kalau mereka menangis, semakin mereka itu dibiarkan menangisnya, maka itu akan berpengaruh, Bu, kepada kelekatan si anak dengan orang tuanya. Jadi kalau misalnya sekarang ada istilah bau tanah, jangan sering digendong, itu nanti bau tangan. Enggak ya Bu, jadi justru tuh anak-anak ini sewaktu kecil itu benar-benar harus dimanjakan, diberikan kasih sayang, diisi tangki cintanya sebanyak-banyaknya. Kalau sekarang Bapak Ibu ada yang punya anak-anak yang masih usia bayi gitu. Jadi itu adalah suatu pandangan yang salah kalau misalnya anak itu harus dimandirikan. Jadi kita tuh memang orang tuh harus tahu Bu, tahap-tahap perkembangannya apa, kemudian tugas perkembangannya itu apa, karena mendidik itu tidak hanya cukup kita memberikan cinta dan kita memberikan uang. Enggak ternyata. Jadi mendidik itu kita membutuhkan ilmu Bapak Ibu. Sekecil apapun. Sekarang kita mau kerja sekarang mau jadi pegawai bank, harus ada kriterianya. Dia lulus pendidikan, apa kualifikasinya SMP, SMA, setiap pekerjaan itu ada kualifikasinya, ya nggak? Ada ilmunya, mau jadi jaksa, bahkan mau jadi PNS juga sekarang sudah ada standar pendidikannya. Tapi untuk menjadi orang tua ini Bapak Ibu, kita mau mendapatkan ilmunya di mana coba? Di sekolah kita nggak diajarkan, tapi kemudian kita menikah dan kita memiliki anak. Dan mau nggak mau kita harus merawatnya. Dan selama ini ilmu kita merawat anak itu kita dapatkan dari mana? Dari orang tua. Ya nggak? Bapak Ibu merasakan itu nggak? Oh, saya diperlakukan seperti ini, maka saya juga ingin seperti itu. Tapi ada juga orang tua yang bijaksana. Oh, saya lihat Bapak Ibu kita pernah melakukan misalkan tindak kekerasan atau sesuatu hal yang tidak mengenakan, sehingga kita justru menginginkan bahwa kita tidak ingin hal itu terulang kepada anak-anak kita. Tapi sebagian besar hampir meniru. Nah, ini Bu, kalau misalnya diterapkan lagi, itu akan menjadi suatu rantai yang tidak putus gitu. Jadi ibaratnya kita membalaskan dendam yang kita tidak dapatkan pada orang tua kita kepada anak-anak kita. Oh, saya dulu dipukul sama orang tua saya pukul lagi. Oh, saya dulu cara dibilanginnya adalah dengan cara dicubit, saya cubit lagi anak saya gitu. Padahal mendidik anak-anak itu harus sesuai dengan zamannya gitu. Kira-kira zamannya anak kita sekarang tuh seperti apa? Apakah masih relevan atau enggak kayak gitu? Karena kalau misalkan kita salah penanganan, jangan salahkan ketika pada akhirnya mereka menjadi berontak gitu. Karena pun tantangan mendidik anak-anak sekarang itu luar biasa begitu ya. Seks bebas, narkoba, banyak sekali Bu godaannya. Ya, di luar kadang di luar dari pemantauan kita sebagai orang tua. Nah, yang pertama tadi jadi raja. Yang kedua, anak umur 8 hingga 14 tahun itu diminta dijadikan sebagai tawanan perang. Artinya apa? Diberikan hak dan kewajiban, bukannya disuruh-suruh gitu. Kalau saya ingat gitu, kalau misalnya diminta umur 8 sampai 14 tahun, kita kan udah ngerti benar dan salah. Kadang diminta
beli ke warung, dikasih uang, dilihat tanggung jawabnya gimana kalau dikasih uang, apakah kembaliannya dikembalikan kepada orang tuanya, kita bisa lihat itu kan Bu? Ataukah kembaliannya itu dipakai buat jajan. Kita bisa menilai sendiri sebenarnya anak-anak kita itu dari tugas-tugas yang kita berikan ke anak. Kemudian dan sebenarnya perilaku anak itu bisa juga jadi cerminan kita tuh sebenarnya pernah nggak sih pas kecil ngajarin anak kita, atau jangan-jangan kita selama ini kadang sibuk bekerja. Jadi saya mau bilang begini Bu, apakah anak-anak yang baik itu hanya bisa dihasilkan dari keluarga yang kaya raya? Ataukah anak-anak yang baik itu hanya bisa dihasilkan anak yang punya fasilitas? Ternyata tidak, hampir sebagian besar Bapak Ibu. Kalau misalkan hasil riset, justru orang-orang besar, orang-orang yang hebat adalah yang terdidik dari keluarga yang sederhana, tapi mereka punya nilai-nilai. Jadi pastikan memang keluarga kita ini punya nilai-nilai Bu, meskipun itu hal yang kecil. Ya saya melihat ya, ibu saya gitu, anaknya 3 perempuan semua. Beliau hanya seorang tukang ayam. Hasilnya berapa sih Bapak Ibu? Ya, hasilnya berapa? Tapi beliau berhasil mengantarkan ketiga anak-anaknya menjadi seorang sarjana. Dan berhasil, menurut saya, ibu saya itu berhasil mendidik ketiga putrinya begitu. Nah, kuncinya apa tadi? Beliau itu selalu menahan dirinya untuk marah. Dengan cara apa? Dengan cara beliau itu berpuasa. Ini saya bilang kayak gini sebelum saya masuk teori Bu. Karena kalau kita mau ngomongin teori pasti akan panjang dan waktu kita hanya terbatas. Kemudian ada suatu kisah saya dengan ibu saya yang saya ingat betul. Waktu itu saya sepulang sekolah, saya marah karena lapar. Jadi ibu saya itu punya peliharaan kucing banyak. Nah, sebenarnya kan saya itu kan marah karena saya lapar. Dan pelampiasan saya marahin kucing. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya tendang kucing itu. Waktu itu saya masih SMA, Bu. Emosi tidak labil lah. Anak-anak SMP SMA itu kan masih emosi menggebu-gebu. Kalau mau marah ya saya harus marah. Kalau saya mau nangis ya saya harus nangis. Gitu biasanya anak-anak usia segitu. Kemudian apa yang dilakukan ibu saya? Mungkin beliau itu berhak ya untuk marah karena perilaku saya seperti itu. Tapi ibu saya justru apa? Beliau itu memperlihatkan ekspresi yang tidak terduga. Beliau tidak mukul, beliau tidak menderaki saya, beliau apa? Beliau menangis di hadapan saya. Kemudian beliau bilang apa? Dok, kalau makan itu Mbok ya makan. Gak usah lah sampai melampiaskan ke yang lain. Ibu saya nangis, tahu apa? Justru karena ekspresi ibu saya itu gak memukul saya, gak marah-marahin saya, gak memberikan nasihat sama saya yang luluh gitu. Akhirnya apa? Ibu saya nangis, saya kejar ibu saya. Saya bilang, ibu, maaf ya Bu, gitu. Maaf ya, itu salah. Bu, kita minta maaf. Tahu nggak ibu saya bilangnya apa? Ibu dalam kondisi sedang marah. Tunggu ibu sampai reda dulu. Nanti kita ngobrol lagi. Coba bayangkan, dari situ saya mendapatkan suatu ilmu pendidikan yang luar biasa. Jadi ketika kita itu marah Bapak Ibu, apa yang kita keluarkan itu nasihat sebaik apapun pasti akan mental di depan anak-anak kita. Yakin. Saya pernah menjadi anak, Bapak Ibu pernah menjadi anak. Coba kalau Bapak Ibu marah, sekalipun itu adalah perilaku buruk anak yang kita nasihati, yang kita bilangin, yang kita ingin perbaiki. Tapi kalau kita memberikan nasihat itu dalam kondisi marah, dia tidak akan menurut. Sama kayak anak kecil Bu. Anak saya yang nomor 2 itu dia sudah bisa tantrum, dia akan menangis. Jadi kalau misalkan saya tanya, kamu kenapa? Kamu ini enggak bisa Bu. Jadi ternyata ada triknya gitu dalam kita menangani bagaimana ketika kita marah. Dan kenapa kemudian Rasulullah bilang kita disuruh diam? Karena memang diam itu lebih baik. Bahkan tadi terapi. Bagaimana kadang kan kalau misalnya orang Jawa itu pandangan kita nggak boleh menunjukkan kesedihan. Tapi boleh nggak sih kalau kita mau tiba-tiba menangis untuk shock terapi pada anak? Karena anak-anak usia, mohon maaf, SMP, SMA itu harusnya, Bu, mereka itu sudah bisa memiliki anak. Kalau bahasa saya, mereka sudah matang secara biologis. Mereka sudah balik. Tanda-tandanya mereka sudah mimpi basah, mereka sudah menstruasi. Tapi kadang, karena kita sebagai orang tua itu, sekarang kan anak-anak itu dieman-eman. Mereka, ya udahlah nanti ini. Sebenarnya dengan mempercepat mereka dihadapkan pada sebuah tanggung jawab kehidupan, mereka akan belajar benar dan salah dan menanggung akibat dari kehidupannya. Saya dulu SMP Bapak Ibu, ibu saya itu berani mendidik saya begini. Jadi
saya ikut ekskul waktu itu, ekskulnya bagus. Tapi ada guru yang tidak suka dengan ekskul tersebut di sekolah. Kemudian mengancam kalau ada anak yang nekat ikut lomba dari ekskul tersebut maka dia akan dikeluarkan. Ternyata saya ikut. Saya takut karena saya mau dikeluarkan Bapak Ibu. Saya bilang sama ibu saya, Bu, saya mau dikeluarkan. Mungkin kalau misalkan sebagai tanda perhatian Bapak Ibu sekarang, wah gimana sih ini guru gitu kan? Saya mau dikeluarkan misalkan seperti itu ya. Tapi ibu saya tuh malah jawab begini, ya itu tanggung jawabmu. Kalau kamu dikeluarkan, ya itu tanggung jawabmu. Ibu itu tanggung jawabnya hanya menyekolahkanmu. Ibu saya jawab itu sederhana ya. Tapi saya ingat betul, dulu saya nangis ketika ibu saya bilang seperti itu. Tapi ternyata hasilnya apa Bapak Ibu? Saya berani bertanggung jawab waktu itu. Jadi setiap saya ada masalah di sekolah, saya dulu pernah juga ketahuan mencontek. Dan seumur hidup setelah itu saya bertekad tidak mau menyontek. Padahal saya itu anak yang jarang mencontek. Jadi saya mau menyontek itu karena tiba-tiba ulangan mendadak. Udah ulangan mendadak, niat mau jelek, belum berhasil mencontek, ketahuan. Apa yang saya lakukan Bu? Saya nangis, saya kejar guru saya ke kantor. Itu karena apa? Saya bilang hasil didikan saya ini karena itu tadi. Jadi, pertama ibu saya mendidik saya untuk bertanggung jawab terhadap apa yang kemudian saya perbuat. Yang kedua adalah beliau bisa menahan amarah. Jadi mengkomunikasikan. Nah, di sini kalau misalnya ada bapak-bapak, Masya Allah ya, saya sangat terharu gitu. Bagi saya, anak-anak yang dididik dengan ibu yang luar biasa, mereka aja akan menjadi anak yang luar biasa. Tapi ketika anak mendapat campur tangan dari ayahnya, secara langsung mereka akan menjadi pribadi yang luar biasa. Dan saya sangat tersentuh sekali ketika di sini ada bapak-bapak yang memang ikut turut ambil bagian yang besar untuk pendidikan anak-anaknya, begitu. Karena jarang, apalagi untuk masyarakat Jawa. Semua peran pendidikan hampir sebagian besar diambil oleh perempuan, gitu. Jadi bapak-bapak ini punya kenapa ya Allah itu nih Bapak Ibu, Allah itu menganugerahkan suara perempuan itu jauh lebih melengking. Perempuan itu kalau marah misalnya begini, nama anaknya misalnya Titi, sudah ambillah nama saya gitu ya. Kalau perempuan kan kalau manggil Titis melengking ya Bu, Pak. Ya bisa lihat gitu, bisa istrinya sendiri gimana, pokoknya melengking. Tapi kalau misalkan bapak-bapak, suaranya lebih datar. Ini kayak bapak saya gitu. Beliau kalau manggil saya Titis gitu. Anak-anak itu kalau misalnya dipanggil sama ibunya berkali-kali dengan suara melengking, dia yang ada apa? Yang ada dia malas. Oh, paling ibu mau marah gitu. Kalau dipanggil dengan suara seperti itu, paling ibu mau marah. Tapi coba bapaknya, atau cuma bilang gini, Dok, Le, langsung deg-degan. Aduh, bapak aku mau ngapain ini ya? Wah, nanti aku diapain nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya bapak-bapak ini punya posisi dia lebih bisa menyampaikan nasihat sebenarnya kepada anak-anak. Karena apa? Nasihat yang baik Bapak Ibu, terutama terhadap perilaku buruk anak, hanya bisa disampaikan dengan nada yang datar, nada yang lurus. Jadi kalau kita memberikan nasihat sama anak, tapi kita, kamu nih loh Dok, dibilangin sama mama gak mau nurut, kayak maunya gimana, wah gak masuk sama sekali. Tapi kalau misalnya kita kondisinya tenang, terus kita ajak ngobrol, Dek, kamu tuh kemarin kenapa toh kok kayak gitu sama temen-temenmu, kenapa kok pulang gak pamit, kamu tahu gak toh Bapak sama Ibu tuh khawatir. Pembicaraan dengan nada seperti ini Bapak Ibu jauh lebih menyentuh untuk anak-anak, jauh lebih bisa mengambil hati mereka. Karena apa? Kuncinya memang harus mengambil hati mereka, sehingga apa yang kita mau, apa yang kita ingin dan kita harapkan itu bisa disampaikan kepada mereka dengan baik, begitu. Sebenarnya saya punya slide yang bagus, yang tidak bagus-bagus amat, tapi semoga bisa diambil ininya. Karena ini ada teori psikologi Bapak Ibu. Mungkin memang dalam kehidupan tidak melulu kita ini ya Bu, berjalan bersama teori. Tapi kadang teori itu juga diperlukan. Di sini ada namanya tugas perkembangan. Jadi anggaplah anak-anak Bapak Ibu sekarang di masa remaja. Tugasnya itu apa aja Bapak Ibu? Bisa kita catat bersama ya. Dia itu baru ingin mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman laki-laki dan perempuan. Terus dia ingin mencapai peran sosialnya. Terus dia ingin menerima keadaan fisiknya.
Kemudian dia mengharapkan dan mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Jadi memang tanggung jawab itu perlu dididik dari sekarang Bapak Ibu. Kalau dibilang orang tua harus tega, ya memang harus tega. Karena kita sebagai orang tua mungkin nggak bisa membersamai anak selamanya begitu. Lebih baik kita tega sekarang daripada kita tidak tega terus sehingga anak tidak mandiri sampai waktunya dia mandiri. Apalagi tugas perkembangannya Bapak Ibu, mereka harus mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Dan ini adalah hal yang perlu bimbingan semua, Bapak Ibu guru, kemudian juga orang tua. Kemandirian emosional. Dan emosional di sini harus matang, mereka harus bisa bagaimana mereka mengelola rasa kecewanya mereka terhadap temannya. Kan kadang anak-anak usia segini kadang dia masalahnya lebih ke temannya. Nah, ketika misalkan dia nggak punya ruang di rumah, nggak punya ruang di sekolah untuk kemudian berbagi, anak-anak sekarang itu pintar. Larinya kemana Bapak Ibu? Ke sosial media. Mereka curhat di sana. Sebenarnya ada satu tips yang sebenarnya ingin saya berikan kepada Bapak Ibu, dan ini sangat bisa diterapkan. Monggo mau diterapkan sendiri di rumah atau bagaimana di sekolah. Ada namanya Bu, ini namanya celengan kata-kata atau apapun lah istilahnya. Jadi buat aja Bu di rumah satu buah kotak, boleh dari bekas botol apapun lah ya. Sekarang kan barang bekas banyak, kaleng-kaleng gitu, atau kotak susu atau kotak apapun lah. Terus dibolongin kecil dan sediakan aja kertas. Satu punya orang tua. Kalau misalkan kita sebagai orang tua kita masih belum terbiasa kalau memang harus pakai tadi budaya yang harus heart to heart, ngomongnya pelan-pelan kayak gitu. Bisa dimulai dengan cara seperti itu. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan komunikasi dengan lisan, kita bisa dengan apa Bu? Tulisan. Karena di psikologi itu ada namanya ilmu therapeutic writing. Ini untuk anak-anak sangat cocok. Saya punya teman psikolog sosial yang sering menangani anak-anak korban kekerasan seksual. Anak-anak ini mereka sangat introvert. Jadi mereka itu nggak mau cerita, susah buat cerita. Salah satunya mereka diminta untuk menulis. Nah ini juga bisa jadi solusi komunikasi untuk Bapak Ibu dan anak-anak di rumah. Jadi anak-anak coba aja seminggu. Dek, Mbak, Mas, coba tiap hari isi celengan ini dengan kata-kata kamu mau bilang apa tuh sebenarnya sama Bapak dan sama Ibu. Apa sih harapan kamu atau terserah apapun. Atau kamu mau cerita apa sama Bapak Ibu, kalau kamu nggak bisa menyampaikan, silahkan ditulis di situ. Nah, kemudian setelah ditulis, jangan langsung dibaca Bapak Ibu. Biarkan seminggu atau kan biarkan 2 minggu. Biarkan 2 minggu, dia ada di situ. Kemudian Bapak Ibu menuliskan apa sih yang sebenarnya Bapak Ibu inginkan. Misalnya hari itu perasaan Bapak Ibu tentang anak-anaknya itu adalah, Dek kok kamu sedih, Mas kok kamu sedih, Mas kok Ibu kangen, atau apapun yang Bapak Ibu rasakan gitu. Kemudian setelah sudah disampaikan, 1-2 minggu, Bapak Ibu tukeran celengannya. Kemudian Bapak Ibu baca. Coba lihat. Pasti Bapak Ibu nantinya akan menemukan sesuatu yang bisa jadi selama ini Bapak Ibu cari. Kenapa anak-anak saya seperti itu? Ini menjadi satu model. Jadi saya sih selalu percaya Bapak Ibu dengan kata-kata bahwa kita harus kuat dari rumah. Strong from home. Sekalipun itu ada media sekolah. Jadi bagaimana komunikasi orang tua dan anak. Kadang kalau saya sering bilang begini, saya itu juga mendidik adik saya ya. Kalau misalkan adik saya itu sering bertindak keras gitu, atau dia sudah mulai menjurus kepada teman-temannya, saya bakal bilang heart to heart gitu sama adik saya. Saya panggil namanya, saya bilang, saya minta maaf gitu. Biasanya kalau saya tuh bilang, saya minta maaf. Mbak Titis minta maaf ya, kalau tadi perilaku Mbak Titis kayak gitu. Iya memang ya Mbak Titis tuh seperti ini. Jadi kadang kita tuh harus, kalau kita mau mengambil hati lawan bicara kita tuh,
boleh Bapak Ibu apa sih namanya, sambil apa ya, sambil merendahkan diri kita dulu gitu, baru kemudian kita sampaikan tujuannya apa. Apakah merasa merendah itu bakal terlihat rendah juga di hadapan orang lain? Oh enggak, justru kalau kita merendahkan diri kita itu justru bisa memenangkan diri kita dalam setiap peperangan. Halo, masih terdengar suara saya ya? Ya, masih. Oke. Soalnya di sini ya, tiba-tiba sinyal gitu. Baik, begitu Bapak Ibu. Ini tadi sudah berapa menit ya, kira-kira? Baik, ada hal lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi, oh iya. Masih sampai jam 13.35, Bu. Oh iya, baik, masih ada cukup waktu ya. Baik, tadi ada juga nih disampaikan tentang sebenarnya bagaimana kita harus memperlakukan anak-anak kita nantinya setelah fase tadi. Kalau di 8-14 dia diperlakukan sebagai tawanan, nah di 15-21 mereka diperlakukan sebagai sahabat. Jadi kita nanti bisa bercerita, kita ngobrol, kita mencari solusi bareng-bareng. Dek, kira-kira ibu punya pandangan seperti ini, menurut kamu kayak gimana? Karena apa? Mereka mulai berada di fase persiapan menuju dewasa. Begitu Bapak Ibu. Nah, terus ada lagi hal yang mau saya sampaikan terkait bagaimana membangun komunikasi yang positif. Sebenarnya kalau saya bisa ngomong langsung, saya pengen bikin game gitu ya, tapi karena kita virtual jadi game ini tidak bisa dilakukan. Bagaimana cara membangun komunikasi positif ya Bapak Ibu? Tadi beberapa hal sudah saya sampaikan. Yang pertama yang mesti kita catat bersama adalah pahami perasaan anak. Anak lagi apa ya, sedih, apakah dia lagi senang, apakah dia lagi bad mood, apakah dia lagi apa, kita harus pahami dulu itu. Kadang kalau saya menilai begitu ya, sebenarnya anak-anak itu unik ya. Saya juga masih belajar gitu. Anak saya ini umur 22 tahun. Anak saya ini justru menjadi bahan belajar saya begitu. Anak saya, dia itu sangat mengerti sekali emosi orang menangis. Jadi dia itu anak yang sangat berempati. Jadi kalau dia melihat orang dewasa, utinya, uminya, itu nangis, dia itu bisa tiba-tiba keluar air mata gitu. Terus kadang saya sampai bertanya, kok anak kecil bisa ya berempati sebegitunya. Nah, kalau anak kecil aja bisa berempati sebegitunya, apalagi orang dewasa begitu. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini sebenarnya adalah laboratorium yang besar yang bisa kita jadikan banyak pembelajaran setiap harinya. Kadang kita itu tidak boleh merasa bahwa kita sebagai orang tua ini merasa sebagai sesuatu yang paling benar. Bahwa saya itu yang punya kuasa di sini. Enggak. Justru orang tua itu kadang perlu minta maaf enggak? Perlu juga kok, karena itu justru akan menjadi suatu pembelajaran. Meminta maaf di hadapan anak itu bukan suatu hal yang akan merendahkan diri kita sebagai orang tua, enggak. Saya pernah waktu itu Bapak Ibu, saya mau berangkat ke Jepang. Ibu saya itu nggak punya uang. Saya bilang, Bu, doakan aja ya Bu, saya bilang gitu. Ibu saya mendoakan, sehingga tanpa suatu yang disangka-sangka, saya mendapatkan hibah dana waktu itu, karena kami mengajukan suatu proposal di suatu kementerian begitu, waktu saya kuliah. Tapi ketika saya berangkat, ibu saya itu pernah bilang begini, Yes, maafin ibu ya. Ibu waktu itu, jadi pernah waktu itu saya mau pengen berangkat ke suatu acara, tapi saya tidak bisa karena ibu saya nggak bisa membiayai. Jadi ibu saya bilang sampai minta maaf, Yes, mohon maaf ya, ibu waktu itu belum punya uang. Tapi ibu selalu mendoakan. Coba bayangkan Bapak Ibu,
kata-kata sederhana seperti itu saja itu bisa menjadi suatu pendidikan dan nilai yang berharga bagi anak-anak. Jadi kata-kata yang positif, kenapa juga disebutkan komunikasi positif? Karena memang sebanyak-banyaknya kita memberikan kata-kata yang positif kepada anak-anak. Maaf, tolong dek, tolong ambilkan. Terima kasih dek, terima kasih ya. Terima kasih selama ini sudah belajar dengan baik. Terima kasih nilai-nilainya sudah baik. Terima kasih sudah berusaha di sekolah gitu. Jadi dibandingkan begini, loh nilaimu segini, teman-temanmu segini gitu. Kalau kita mau ingin mendorong anak-anak, tapi kalau misalnya kita mengapresiasi, ya jujur aja Bapak Ibu, saya sebenarnya secara prestasi baik, tapi ibu saya itu bukan orang yang mempermasalahkan prestasi saya. Justru ibu saya itu yang selalu ditekankan apa? Setiap waktu itu saya ngekos gitu atau saya jalan pulang, ibu saya itu bisa tahu kalau misalnya saya mulai kendor baca Al-Quran atau mulai kendor sholat duha. Itu yang paling saya sering. Jadi kalau saya udah mulai sholat duha jarang itu, ibu saya bilang gini, ibu sedih tuh kok kamu sekarang udah jarang sholat duha gitu. Jadi cara nyuruh saya untuk sholat duha lagi itu bukan cepet sholat duha biar jadi anak solehah, enggak Bu. Ibu saya nggak pernah bilang saya jadi anak solehah, enggak. Caranya begitu cara menyampaikannya. Kok ibu sedih kamu sekarang udah nggak pernah sholat duha? Kan kita sebagai anak jadinya berpikir, kok ibu saya sedih ya, saya nggak mau bikin sedih ibu saya lagi gitu. Saya nggak mau mengecewakan ibu saya lagi gitu. Terus kalau baca Al-Quran gini, Dok, ibu ke Al-Qurannya, baca seayat-seayat setelah mahatib. Jadi hal-hal sederhana Bu, dan itu ngomongnya nggak pakai marah-marah, hal-hal sederhana yang kemudian kita sampaikan kepada anak-anak. Terus tadi ada pahami perasaan anak, mendengar yang aktif. Jadi kalau kita mau anak-anak itu mendengarkan kita, yang juga harus sering kita lakukan adalah kita menjadi pendengar yang aktif. Jadi kalau anak-anak cerita, kita dengarkan, ruh kita hadir, HP kita taruh sebentar, 10 menit ditanya, dia tadi di sekolah ada apa, udah gimana, biarkan perasaan mereka mau senang atau enggak, bahagia atau enggak, ada masalah atau enggak. Terus ibu, ya hal-hal sepele lah, nanti kadang anak kita cerita. Jadi buat mereka nyaman gitu. Nah, satu hal yang juga saya selalu syukur dari ibu saya itu, kami itu semua bertiga, setiap ada sesuatu di sekolah, teman kami lucu, teman kami apa-apa itu, kami tuh cerita sampai tertawa terbahak-bahak. Jadi ibu saya itu kalau misalnya kami, Bu, teman tadi itu lucu banget Bu, masa dia pas guru kayak gini, terus dia itu akhirnya dimarahin, terus gitu, wah, terus ibu saya ketawa gitu. Jadi beliau nggak yang masa sih gitu. Jadi menjadi ibu yang asik. Jadi beliau bahasa komunikasinya tuh nggak harus menimpali, tapi apa? Beliau ikut tertawa. Terus kalau misalkan sedih gitu, bahkan sampai sekarang gitu, saya misalnya di kantor ada permasalahan gitu, saya cerita, teman kantor tuh kayak gini bu gitu. Terus dan beliau tuh merespon meskipun sama dua kata, kok kayak gitu? Nah iya, saya yang nyeriwis gitu. Bahkan aku tuh udah kayak gini loh bu, masa apa dia kayak gini ya gitu. Jadi menghadirkan bahwa kita benar-benar menyimak gitu, menyimak apa yang kemudian anak kita bicarakan. Kalau kita udah sering mendengarkan kita, ntar insya Allah bu gitu, dengan sendirinya anak-anak itu bakal mendengar insya Allah atas izin Allah ya. Kemudian menggunakan tadi kalimat positif dan tangkap kebaikan anak. Jadi fokus kepada kebaikan yang dilakukan anak. Ya ini sesuatu yang menjadi tantangan juga ya bu. Kadang kayak dalam konteks di rumah tangga gitu ya, suami istri juga. Sebenarnya kadang suami kita itu sudah melakukan banyak kebaikan, tapi hanya dengan satu keburukan, dan kita sebagai perempuan itu lemah banget ya bu. Kadang satu keburukan aja tuh bisa kita ungkit-ungkit gitu, sama dengan juga perilaku anak-anak. Sebenarnya mungkin perilaku buruknya itu hanya satu gitu, tapi rasanya itu sesuatu yang sangat besar sekali sehingga menutupi kebaikannya yang banyak gitu. Nah, bagaimana memang di sini kita belajar juga sebagai orang tua bahwa anak-anak itu lagi-lagi adalah ujian. Apakah semua anak itu ketika kita bilang anak dia baik ya, bisa soleh, bisa nurut, sebab kita nggak tahu bu, Allah itu memberikan kita anak-anak, uang, rezeki, pangkat, jabatan. Kadang kita anggap itu anugerah, tapi bisa jadi itu menjadi sebuah
ujian, bahwa kita sebagai umat manusia kita harus paham juga sunatullah-sunatullahnya gitu. Belum tentu Bu gitu, belum tentu yang mungkin bisa jadi kita lihat kita dikaruniai anak. Sekarang banyak orang yang mau punya anak aja harus berobat 10 juta, bikin bayi tabung gitu. Atau ada yang dikaruniai anak tapi dibuang, ya kan? Kadang kita memang nggak bisa melihat kedudukan kita bahwa kita ini sebenarnya mendapatkan anugerah atau ujian begitu. Dan memang anak ditarikan itu tadi berbeda-beda meskipun dari rahim yang sama. Cuman ya itu tadi, kita tidak boleh berputus asa. Selalu bahasanya begini, ada sebuah penelitian Bapak Ibu. Jadi di suatu pulau di ini penelitian di luar negeri, misalnya ada sekitar 200 anak-anak. Nah, anak-anak ini adalah anak-anak yang terlahir dari kondisi yang termarginalkan. Jadi mereka broken home, kondisi ekonomi sangat sulit, pokoknya hal-hal yang tidak mengenakan lah pada masa anak-anak ini. Nah, peneliti ini membuat suatu hipotesis atau kesimpulan sementara bahwa anak-anak ini nantinya akan menjadi anak-anak tidak berhasil atau tidak sukses. Tapi ternyata dari 200 itu sekitar 73 atau 100 sekian ya, saya lupa datanya, justru anak yang terlahir dari broken home itu, atau mereka memiliki masa kecil yang kalau kita lihat itu nggak banget lah, mereka bisa sukses. Ternyata setelah dilakukan wawancara yang mendalam dan penelitian yang mendalam terhadap 73 anak-anak tersebut, apa yang menghasilkan anak-anak itu bisa berhasil? Yaitu mereka bisa memiliki satu orang yang mempercayai mereka. Mereka hanya butuh satu orang yang percaya terhadap mereka. Sekarang kalau kita menuntut guru untuk mengambil posisi itu tentu saja sulit gitu. Dan yang kita bisa siapa? Orang tua. Tapi apakah selalu orang tua? Ternyata hasil penelitian itu tidak hanya orang tua. Jadi ada yang dia bisa berhasil, tapi dia memiliki satu orang yang percaya sama dia. Entah itu seorang nenek yang tinggal sama kucingnya, atau mungkin seorang penjual apa gitu. Jadi sederhana Bu, kadang kita aja sebagai orang tua, kita aja yang sudah dewasa seperti ini, sudah hidup 30 tahun, 40 tahun, jika menghadapi suatu konflik gitu ya, kalau ada satu orang aja percaya sama kita merasa kuat nggak Bu? Kita merasa kuat, kita merasa cukup. Seminimalnya suami kita, pasangan hidup kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin tetangga kita, atau mungkin teman arisan kita, atau mungkin teman kita main catur, atau teman kita dimanapun. Sama, anak-anak juga kayak gitu. Setiap orang itu ketika dia memiliki satu orang yang percaya sama dia, itu cukup gitu, itu cukup untuk mereka. Jadi kalau misalnya di sekolah ada kayak guru BK gitu ya, atau mungkin psikolog pendidikan atau konselor pendidikan atau apapun itu, ya kalau misalnya sebenarnya apakah harus ke psikolog gitu untuk orang merasa nyaman? Enggak juga. Kadang cukup dengan ada satu orang yang percaya sama diri mereka, saya mau berubah loh, saya mau menjadi lebih baik. Terus saja meskipun mereka berkali-kali melakukan kesalahan, ya itu cukup. Orang yang mau terus memaafkan. Gitu. Saya kira ini masih 5 menit lagi, tapi mungkin kalau dibuat sesi tanya jawab sehingga ada diskusi yang lebih panjang begitu, gimana ya? Monggo. Iya. Masih ada waktu 5 menit untuk Bu Titis. Tapi sambil dilihat, sepertinya belum ada yang ingin bertanya Bu Titis, karena saking mendengarkan dari Bu Titis. Mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya, silahkan menuliskan di kolom komentar, baik itu di Google Meet ataupun di YouTube. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Ngesti Tuti Pramusita. Silakan Ibu.
pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya lewat kolom komentar atau langsung aja? Langsung aja ya. Oh iya, boleh Bu. Iya, terima kasih untuk waktunya Ibu Titis dan Ibu moderator yang saya hormati. Ini sangat menarik sekali ya. Jadi sebelum tadi awal-awal panjenengan memberikan seminar kecil ini, awalnya berasal dari orang tua, amarah dan puasa. Itu faktor nomor 1 ya ternyata. Dan memang sih sebelum saya bertanya, memang orang tua meskipun sudah tahu teorinya, tetapi untuk prakteknya memang harus ada niat yang sungguh-sungguh dan memang sangat sulit. Tapi terima kasih sudah diingatkan, akan kami perbaiki lagi. Untuk pertanyaannya, ini tadi kan mengenai kalimat positif ya. Itu bisa nggak, maksudnya bagaimana sih caranya kita untuk melatih kalimat-kalimat positif, terus apakah ada catatan kecilnya atau seperti apa sih kalimat positif itu yang baik untuk anak-anak? Apakah kalimat positif itu berdasarkan umur itu berbeda-beda, ada tingkatannya atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya Ibu Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mesti Tuti. Mungkin mau langsung dijawab Ibu Titis atau mau mengumpulkan pertanyaan lagi? Oh iya, dijawab aja ya biar nggak. Oh iya, biar langsung aja ya. Baik, mohon izin ya Ibu untuk menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ibu, memang saya merasakan ya Bu, sebagai ibu di zaman sekarang, dengan 2 anak kecil seperti ini, saya belajar Bu, banyak hal gitu. Bahkan kalau di istilah sekarang Bu, ibu-ibu di segenerasi saya ini ada nama istilahnya baby blues. Ibu-ibu pernah dengar nggak ya? Iya. Jadi dia punya perasaan bahwa saya ini kejadian nyata, teman kantor saya sendiri, dia sampai mau muncul halusinasi bahwa bunuh anaknya gitu. Karena apa? Dia saking takutnya dia tidak menjadi seorang ibu yang baik. Dia sampai bilang gini, anak-anak aku ini nggak bisa memilih, anakku tuh nggak bisa milih dia lahir dari rahim siapa. Tapi kita sebagai orang tua yang meminta mereka lahir. Terus aku bertanya sama diriku, aku bisa nggak jadi ibu yang baik? Karena apa? Arus informasi sekarang itu tentang teori pengasuhan sangat besar. Kan ada masalah menggendong aja Bu di generasi sekarang. Kalau mungkin zaman dulu gendong aja pakai jari. Sekarang itu ada istilah bagaimana gendongan M-shape, bagaimana gendongan yang baik untuk pertumbuhan tulang, bagaimana membuat menu empasi yang sehat, menu 4 bintang, menu 5 bintang, dan banyak hal yang lainnya itu juga bisa menjadi stresor ya, maksudnya sesuatu pencetus stres bagi orang tua zaman sekarang. Tapi ternyata menjadi seorang orang tua yang tawadu itu selalu relevan di setiap zaman. Jadi saya tuh melihat, waktu itu saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad. Beliau itu ketika ibunya meninggal, beliau bilang, saya bisa menjadi seorang penceramah saat ini, terlepas saya nggak berbicara kontroversi yang terjadi pada diri beliau sekarang ya, tapi saya tertarik dengan apa yang beliau bilang tentang ibunya. Saya bisa menjadi seorang dai seperti sekarang ini, orang yang bisa, ya kita lihat beliau bisa menjadi orang yang memberikan pengaruh kepada orang lain. Salah satu faktornya apa? Karena doa ibu saya. Ketika saya itu pergi jauh, saya sekolah, beliau merantau jauh dari orang tua tanpa pengawasan, orang tua nggak bisa melihat dia secara langsung. Kedua ini ya Bapak Ibu.